Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang enkripsi di email yang secara praktis tentang konsepnya sendiri bisa dilihat di YouTube maupun di e-learning saya. Anda bisa masuk ke cyber security, kemudian di bagian agak bawah ini saya gedein dulu. Ini kuliah cyber security di e-learning saya. Di bagian agak bawah, nah ini dia. Ups, di sini ada tentang enkripsi, pakai GNU PG, pakai OpenSSL segala macam. Di email kita pakai GNU PG banyaknya. GNU PG ini konsepnya kalau males baca Anda bisa masuk ke Ono Center seperti biasa. Kodemi.co.id, menarik. Ada iklan. Saya dipasangin iklan ternyata. Oke, nggak masalah sih. Oke, ini Ono Centernya. Anda bisa, konsepnya ada di, kayaknya mending klik video deh. Nah ini dia konsep PKI CA. Oke, atau bisa di search sini PKI Partai Komunis Indonesia. Nah ini ketemu semua, ada dua paling enggak, dua video ini, konsep PKI CA di Undang-Undang ITE sama Public Infrastructure Certificate Authority. Dua ini bisa dilihat-lihat konsep. Ini sifatnya konsep. Baik, sekarang kita lihat jadinya seperti apa, tapi ini bukan buat programmer, ini buat user aja. Jadinya seperti apa? Oke, kita bisa masuk, ini contoh realnya Thunderbird. Sarannya sih pakai Thunderbird kalau yang enak sih. Oke, Thunderbird adalah, nah ini Thunderbirdnya. Oke, ini Thunderbird. Nah ini bentar, saya harus ngasih lihat dulu di Google. Oh sorry, sini Thunderbird. Thunderbird adalah kayak aplikasi email. Oke, bisa dijalankan di, kalau di Linux default udah ada. Cuman kalau Anda masih belum Siratal Mustaqim, masih pakai sistem operasi yang berbayar, Anda juga bisa install sih, ini free. Kalau diklik bisa di-download. Oke, ini bisa di-download. Oke, free, bisa di-download. Yang seru adalah di sini ada add-ons, banyak sekali add-ons di Thunderbird. Oke, bisa diinstal langsung dari web ini atau lewat sini juga bisa. Jadi Anda bisa masuk sini, kalau dari Thunderbird langsung aja masuk ke add-ons. Oke, ini kelihatan sudah saya installin Enigmail. Jadi saya bisa klik add-onsnya, kemudian saya search Enigmail, terus add to Thunderbird langsung. Oke, ini pakai OpenPGP Message Encryption Authentication for Thunderbird. So kita baca aja dulu lah. Oke, jadi ini Enigmail adalah aplikasi, tinggal pakai aja untuk melakukan enkripsi sama autentikasi untuk Thunderbird. Jadi nggak terlalu susah, tinggal dipakai aja Enigmailnya. Oke, sekarang saya kasih lihat makhluknya. Ini kebetulan email saya yang di encrypt nih sebenarnya. Email saya komunikasi dengan teman-teman di Security. Security kalau tahu adalah yang bikin Palapa. Security adalah ini
masuk ke Play Store lah biar kelihatan. Bisa dicari gini ya. Nih, ada dua makhluk ini, ada Palapa, ada pesan kita. Ada dua ini yang bikin security. Kemudian saya kemudian komunikasi dengan teman-teman ini pakai enkripsi kalau ke security. Jadi kita komunikasi susah buat dibaca orang. Tapi ini sih, ini kalau kita lihat ini kali koordinasi tentang key ini ya. Oke, saya bisa yang ada kayak giniannya ini saya attachment nih. Nah, sekarang Thunderbird-nya sendiri sudah diinstal tadi pakai add-ons, Thunderbird lagi. Add-onsnya sudah diinstal di sini Enigmail. Oke. Bisa kita lihat ininya, konfigurasinya dia. Direktorinya ada di sini, user bin gpg. Untuk sending apa segala macam, tapi ini nggak usah di apa-apain juga nggak apa-apa sih. Jadi konfigurasinya praktis kosong. Nah, sekarang yang kita perlu adalah manajemen key. Ini dia Enigmail. Di bawah ini kalau udah install ada keluar ini Enigmail. Nah, di sini yang seru. Yang kita lakukan sebagai user nggak banyak sih sebenarnya. Kita bisa bikin key, sender key. Kalau Anda belum punya key, kita bisa bikin key-nya. Setup wizard, sarannya sih pakai setup wizard biar gampang. Looks like you started the first time looking for. Nah, jadi ini kalau saya udah punya key. Kalau belum, kita bisa apply key. Kalau belum punya, dia akan bikinin key. Gitu. Key-nya sepasang ya. Nanti kita punya sepasang key. Ada public key, ada private key. Ini saya, kalau ini GNU PG-nya udah ngelihat bahwa saya punya key, tinggal dipakai aja. Saya tinggal pakai doang. Kalau belum punya, dia akan ngasih menu untuk bikin key tadi. Key-nya ada dua, private key sama public key. Coba saya kasih lihat key-nya ada di. Key-nya saya masukin di sini sih sebenarnya. CD. Saya clear dulu layar ya. Ini dia. Key-nya ada dua, ini dua, ada public key, ada ada yang private key. Ini ada yang double, public key, private key. Oops. Ini public key. Jadi ada dua seperti ini, ada public key, private key. Nah, public key yang bisa dikopiin ke semua orang, kira-kira gitu. Jadi dari dua ini, yang public key yang dikirimkan semua orang ini email saya, dan ini public key yang bisa dikirimkan semua orang. Ini email saya, ini public key-nya bisa dikirimkan semua orang. Nah, sekarang kalau kita udah punya itu semua, kita bisa lihat, kita masuk ke Enigmail ini. Di sini masuk ke manage, cost manage smart card sih salah. Enigmail, key management. Nah, kalau kita udah kayak gini, kita bisa lihat nih, import key dari file. Kita bisa import key yang udah ada dari file, atau bisa diimport. Kalau key yang udah ada, import dari URL juga bisa. Kita bisa ngomong ke key server, kita bisa naruh key di tempat key server kalau mau.
search key. Oh, ya kita bisa naruh key di openpgp.org ini juga bisa nyari. Coba kalau ono keluar nggak key-nya? Lama. Atau kita bisa generate juga. Jadi di management key kita bisa generate new picker, key baru juga bisa. Jadi kita bisa generate key, bisa pakai password, mau expire berapa lama bisa diatur, nanti kita generate langsung jadi key-nya. Key-nya akan jadi sepasang. Oke. Jadi ini key-nya akan jadi sepasang. Cara generate-nya bisa kayak gitu, bisa pakai wizard juga bisa. Oke, udah. Jadi yang Anda perlu sih cuman ini doang, generate key, paling nanti import key dari file. Kalau teman-teman kirim key, kita bisa import key dari file, nanti kita punya daftar seperti ini. Ini daftar key. Ini ada beberapa yang sudah habis key-nya, yang warnanya ini habis, yang ini masih hidup key-nya. Oke, jadi ada yang habis, ada yang hidup nih. Ini expired 2017, sudah lewat. Expired. Oke, jadi ada yang expired, banyak yang expired juga sih, tapi banyak yang hidup, banyak yang masih hidup. Oke, ini bisa kelihatan nih kiki yang ada di saya, bisa kelihatan semua sebenarnya. Ini orang-orang yang komunikasinya tidak terbaca sama orang. Oke, beres kira-kira kayak gitu. Nah sekarang cara makainya. Jadi kalau diulang kita bisa bikin cuman gini aja, terus kita bisa ekspor, kita bisa lihat. Ini bisa lihat key-nya. Nah, beres. Nah sekarang kalau mau kirim email, dan kalau baca email cuman gini aja sih. Kalau baca email ya biasa aja kalau baca email ya. Ada email dari saya nggak ya? Coba saya kirim aja dulu ya. Ini dari saya ke saya lagi. Ini dari saya ke saya. Ini message di encrypt cuma gini doang. Kalau nggak mau di encrypt message-nya tinggal diklik aja, tidak di encrypt message-nya. Ini di encrypt. Kalau mau ada tanda tangan digital cuma diklik doang. Dah, tanda tangan digital, ada tanda tangan digitalnya. Oke. Jadi bisa di encrypt, dibuka. Tanda tangan digital, tidak tanda tangan digital. Oke. Sekarang saya bisa kirim public key. Oh sorry, yang ini attach public key. Public key-nya ono mana. Ini public key di attach, atau kita juga bisa pakai seperti ini. Jadi kalau saya udah save public key-nya ada di dokumen, saya bisa masuk ke public key, mana public key? Ini dia public key. Ini public key saya. Dua-duanya sama nih, filenya sama sih sebenarnya. Oke. Jadi cara ngirimnya ini dengan kondisi di encrypt. Ini nggak bisa dibaca sih. Ini saya tambahin biar kelihatan nggak bisa dibaca ya. indo.net.id. Di Indonet nggak bisa saya nggak bisa baca kalau di Indonet nggak bisa baca nih kalau di encrypt. Oke, saya coba testing kirim encrypted message. Testing kirim encrypted message. Jadi cuma ini doang sih, caranya cuma dicontreng-contreng aja. Kalau diingat tadi saya ulang lagi biar ini, cuma ini doang sih. Masuk key management, kita bisa generate public key-nya, tolong dikasih ke penerima sebelah sana supaya masuk ke dalam daftar. Nanti kalau kita kirim email dia langsung akan buka sendiri. Kira-kira itu. Oke. Sekarang saya akan kirim email ke dua tempat, onopurwosecurity.id sama ono@indo.net.id. Oke. Saya kirim. Nah ini saya kalau key harus pakai password dulu nih. Oke. Oh salah. Oh benar. Oke, benar.
Bukannya salah, bener kok. Oke, nih ada public key. belum masuk. Saya akan get message. Nih ada testing kirim encrypted message. Ini saya bacanya di Ono Purwo Security ya. Saya baca. Oke. Kelihatan testing kirim encrypted message. Ini ada good signature. Ini banyak banget kiriman key-nya. Iya, ada 3 kali kirimin key ya. Ada 3 kirimin key. Bisa dibaca semua. Kalau mau diambil import PGP key, cuman gini doang ya. Jadi cuman gini aja buat masukin public key-nya orang. Jadi kalau ada orang kirim public key, saya cukup gini aja, decrypt and open. Wah, ini mah harus pakai import. Oke, masuk. Oke, jadi semua key-nya berhasil masuk yang saya kirim. Sekarang saya akan baca email yang sama di Indonet. Indomail. Saya masuk ke Indonet. Ya, belum masuk. Butuh waktu buat masuk sih emang. Nggak langsung masuk dia. Jadi butuh waktu buat masuk. Tapi kalau masuk nggak bisa dibaca itu. Oke. Saya akan coba kirim lagi. Ini udah. Saya akan coba kirim lagi yang sama sekali tidak di-encrypt. Tapi yang Indonetnya saya masuk ke Indonet. Salah nulis pantesan. Indo.net. Ini tanpa dot tadi ya. Coba saya akan kirim encrypt aja. Encrypted message. Encrypted message. Ini message-nya di encrypt. Biar puas, saya kirim ulang lagi ke sini lah. Oke. Saya punya masalah ke Indonet karena nggak ada key di sana. Jadi oke. Coba kirim. Oke. Coba kirim message lagi yang ini langsung masuk. Cuman kenapa teksnya nggak keluar ya? Ini aneh nih, teksnya nggak keluar. Ini teksnya nggak keluar ini. Ini ada. Ini dia. Ini oke, cuma nggak bisa dibuka. Ini rada ajaib, ini nggak bisa buka. Biasanya langsung kebuka sih. Cuman ini baru pakai Ubuntu 20.04 soal ini. Jadi saya belum tahu kenapa bisa kayak gini. Conversation. Kenapa belum keluar ya? Kalau di reply. Ini tadi keluar. Nih keluar. Butuh waktu dia. Buat buka enkripsinya butuh waktu dia. Langsung keluar. Tapi butuh waktu. Saya nggak diapain, keluar sendiri. Oke, menarik ini. Baru tahu saya sekarang. Butuh waktu. Biasanya langsung keluar sih. Jadi rada aneh aja, butuh waktu. Oke, sekarang saya akan coba lihat di sini, mudah-mudahan bisa masuk dia. Ya, kagak masuk langsung. Parah dah. Jadi nggak bisa langsung masuk ke sini langsung. Emailnya ketahan nih. Nggak tahu lah, ntar saya tanya ke teman-teman di sana kenapa bisa ketahan kayak gitu. Tapi biasanya sih
agak cepet, tapi ini lama banget ya. Soalnya kemarin saya kirim email masuk, nggak masalah. Ini dikirim lagi kagak masuk. Ya udah. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau masuk, kalau saya tadi pakai yang ini, yang encrypt tadi, nggak akan masuk sih, nggak akan keterima dia. Message-nya nggak akan keterima. Jadi message-nya yang di encrypt nggak akan dibaca. Oke. Kalau yang tidak di-encrypt bisa dibaca sih. Itu aja sih. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran cara instalasi message yang encrypted di Thunderbird. Oke. Kalau kita pakai Thunderbird, kita tetap bisa pakai Gmail dan sebagainya. Gmail bisa kita masukin ke Thunderbird, dan Thunderbird ini nanti kita bisa pakai buat tambahin key. Jadi key-nya bukan di Gmail, key-nya di kita. Jadi orang-orang Google tetap nggak akan bisa baca emailnya kita. Jadi saran saya sih, kalau emang mau serius mainan kayak ginian, kita tetap bisa pakai Gmail dan teman-temannya, nggak masalah. Cuman kita encrypt, yang encrypt kita. Jadi Gmail nggak akan bisa baca enkripsinya kita juga gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang penggunaan enkripsi di email menggunakan Thunderbird gitu.